saya Alvina Ikanur Aziza dengan NIM 401190010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas bikin muamalah saya yang berjudul ATM Bersama. ATM Bersama adalah jaringan ATM pertama yang beroperasi di Indonesia, yang awalnya menghubungkan 21 bank di Indonesia. Jaringan ATM ini didirikan oleh PT Arta Jasa pada tahun 1990 dengan mengadopsi model dari Megalink. Kemudian pada tahun 2004, PT Arta Jasa membuat jaringan ATM bersama lintas perbatasan dengan menggandeng rekan jaringan, yaitu ATM Labs di Malaysia. Selain itu, juga dari Singapura dan Thailand dengan jaringan ATM bersama melalui NETS dan ITMS. Layanan ATM bersama yang pertama yaitu cek saldo, yang kedua penarikan tunai, yang ketiga transfer antar bank atau pemindahan data, yang keempat transfer melalui ATM bersama bisa dilakukan secara tripartit. Contohnya, saya ini nasabah dari Bank BNI, kemudian saya ingin transfer ke nasabah bank lain, namun yang ada saat itu hanya ATM bersama. Maka dari itu saya menggunakan ATM bersama. Kemudian cara mengenali layanan ATM bersama yaitu yang pertama, memastikan apakah bisa digunakan yaitu dengan melihat bagian belakang kartu ATM dan terminal ATM yang akan digunakan apakah terdapat logo ATM bersama atau tidak. Kemudian kritik terhadap undang-undang atau peraturan lainnya mengenai ATM bersama. Berikut adalah peraturan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yaitu bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum sendiri melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Maka dari itu, dengan adanya ATM bersama yang ditawarkan oleh PT Arta Jasa dalam memudahkan kita untuk bertransaksi, entah itu mengambil uang, cek saldo, atau mentransfer uang tanpa harus berlama-lama mengantri di bank. Yang kedua, Peraturan Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu menjelaskan bahwa perusahaan switching merupakan perusahaan yang menyediakan jasa switching atau routing atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM dalam rangka memperoleh otoritas dari penerbit. Sebagai pelopor jaringan switching, PT Arta Jasa berusaha memberikan inovasi dan pelayanan terbaik pada stakeholders dan juga masyarakat yang langsung menggunakan layanan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai perkembangan fitur ATM bersama yang ditawarkan. Dari kedua undang-undang tersebut, belum ada salah satu undang-undang yang mengatur lebih spesifik lagi mengenai ATM bersama. Saran saya, sebaiknya pemerintah segera menerbitkan undang-undang mengenai ATM bersama. Kemudian pendapat tokoh terhadap ATM bersama. ATM bersama merupakan salah satu jasa lintas di bidang perbankan yang mengakomodasi dan melayani perbankan dalam bidang pelayanan jasa ATM. Hal yang terpenting dari kartu ATM adalah fungsi yang diberikan oleh kartu tersebut karena masing-masing kartu mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kecanggihan jaringan teknologi yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan, seperti halnya ATM bersama. Kerjasama aliansi jaringan ATM perbankan bertujuan untuk mengatasi kendala investasi, mempercepat perluasan jaringan ATM, upaya meningkatkan jumlah pemegang kartu ATM, dan jumlah transaksi. Saat ini telah terdapat beberapa kerjasama pemakaian jaringan ATM di Indonesia. Fitur layanan ATM pun sekarang semakin beragam dan lengkap, tidak hanya mengambil uang tunai saja. Belakangan ini, Bank Niaga dan bank-bank lain mengembangkan jaringan ATM bersama yang masing-masing mendapatkan kemudahan untuk tarik tunai, informasi saldo, dan transfer antar bank anggota ATM bersama secara online real time. Nana Kuntoro dan Siti Madinah berpendapat dalam artikelnya bahwa salah satu produk bank yang sangat berkembang saat ini adalah ATM bersama
yang dapat melakukan transaksi antar bank. Walaupun diminati banyak nasabah, akan tetapi jika melakukan transaksi di ATM bersama, misalkan transfer BRI ke BNI menggunakan ATM bersama, maka akan dikenakan biaya admin. Kartu ATM atau debit dengan logo GPN dapat digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM bank yang mengeluarkan kartu itu sendiri ataupun di bank ATM bersama. Dan bisa juga di EDC milik lembaga perbankan yang ada di Indonesia. Bank Indonesia memperkenalkan GPN yang merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik atau transaksi non-tunai pada semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran. Dilihat dari sudut pandang Islam, kerjasama yang dilakukan oleh BI dengan ATM bersama menggunakan akad syirkah. Syirkah sendiri merupakan akad kerjasama antara dua bank atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak kontribusi dana dengan kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan pengaplikasian syirkah tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk menghadapi dunia globalisasi serta adanya persaingan dunia bisnis pada era pasar bebas ke depan. Menurut Usman Sadir, dalam jurnal multi akad hybrid kontrak inovasi produk lembaga keuangan syariah tabungan di bank syariah juga menggunakan akad kafalah yang dimana tidak disebutkan secara sembunyi karena sudah menjadi perbankan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.